Hingga malam ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa saja yang masih menjalani pemeriksaan dan apa yang menarik dari kesaksian mereka? Kita akan bergabung dengan reporter TV One ada rekan Ardi Suratman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Ardi, bagaimana kemudian jalannya sidang pada malam hari ini? Selamat malam Magita, untuk saat ini sidang terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mendengarkan keterangan 6 saksi yang telah dijadwalkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tadi sidang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun saksi pertama yang dihadirkan adalah Damianus Labakobam selaku security dari Rumah Saguling, kemudian juga Abdul Somad selaku asisten rumah tangga di Rumah Bangka, kemudian Alfonsius II Lurang selaku security di Jalan Rumah Bangka, kemudian juga yang kelima adalah Daryanto selaku asisten rumah tangga dan Marjuki selaku security komplek. Jaksa Penuntut Umum juga hari ini telah menjadwalkan untuk memintai keterangan dari kakak kandung dari Leonardi Sambo atau kakak kandung dari Ferdi Sambo maksud kami, yakni Leonardi Sambo yang saat ini juga tengah memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim atau jaksa penuntut umum. Tadi pun ada beberapa pernyataan menarik yang disampaikan oleh Daryanto selaku asisten rumah tangga. Ia ditanya oleh jaksa penuntut umum mengenai berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah disampaikan bahwa ia tidak terbiasa untuk melapor ketika ia melakukan suatu kegiatan ataupun juga membersihkan rumah di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Namun tadi pun dalam kesaksiannya ia menyebutkan bahwa telah melapor ke Kuat Maruf bahwa rumah di Duren 3 Jakarta Selatan telah dibersihkan, sehingga ini menjadi pertanyaan atau tanda tanya bagi jaksa penuntut umum, apakah rumah yang telah dibersihkan di rumah dinas Duren 3 milik Ferdi Sambo ini telah direncanakan atau justru telah disiapkan untuk mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Selain menggali pernyataan dari Daryanto selaku asisten rumah tangga di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan, tadi pun dari majelis hakim serta dari jaksa penuntut umum memintai keterangan dari security yakni Marjuki yang menyebutkan bahwa DVR CCTV di sekitaran Jalan Duren 3 Jakarta Selatan sebelumnya telah diganti oleh AKP Irfan Widianto yang juga masuk sebagai terdakwa obstruction of justice. Kemudian ketika dimintai keterangan apakah ia mengetahui mengenai kronologi kejadian tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, Marjuki menyebut tidak mengetahui sama sekali mengenai peristiwa adanya tembakan di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Selain itu juga Agita dan juga pemirsa, banyak pernyataan menarik yang kami kutip dalam jalannya persidangan sejak siang tadi hingga malam hari ini. Salah satunya adalah mengenai bantahan dari terdakwa Richard Eliezer terhadap asisten rumah tangga Susi yang menyebutkan bahwa Susi telah menyebut Richard Eliezer meminta kepada Richard Eliezer yang menyebutkan bahwa ia telah menegur almarhum Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 4 Juli 2022 yang lalu. Kemudian pernyataan tersebut pun dibantah oleh Richard Eliezer yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menegur kepada Brigadir Yosua Huta Barat ketika Yosua diketahui menggendong Putri Chandrawati pada tanggal 4 Juli 2022 yang lalu. Kemudian selain itu, tadi pun disampaikan oleh Azan Romer selaku ajudan dari Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa ia sempat mendengarkan suara tembakan sebanyak 5 kali di rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali, Romer pun spontan masuk ke dalam rumah dinas Ferdi Sambo dan juga sempat menodongkan senjata. Hal ini dilakukan oleh Romer dikarenakan ia kaget ketika Ferdi Sambo keluar dari rumah Duren 3 menuju ke luar rumah tersebut melalui pintu dapur dan juga menuju ke garasi, sehingga ketika ditanya apakah ia melihat adanya senjata jatuh ketika Ferdi Sambo berada di rumah Duren 3, Romer pun menyebutkan bahwa ia melihat senjata HS yang jatuh dari celana Ferdi Sambo, sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu bukti ataupun juga keterangan yang nantinya akan memperkuat konstruksi dari peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi pun
majelis hakim sempat bertanya kepada kakak kandung dari Verdi Sambo, yakni Leonardi Sambo, apakah ia mengetahui mengenai peristiwa tewasnya almarhum Brigadir Yosua Huta Barat ketika pada tanggal 8 Juli lalu. Leonard secara tegas menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai kronologi dan juga peristiwa kasus tewasnya Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Demikian, Agita, kembali ke Anda di studio. Ardi, dari 6 saksi yang sudah dihadirkan pada malam hari ini, sudah ada berapa orang saksi yang diperiksa dan sisanya berapa lagi dan siapa saja yang belum? Dari 11 saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ini merupakan sesi yang ketiga, Gita. Mengingat untuk sesi yang pertama adalah Susi selaku asisten rumah tangga, kemudian yang kedua adalah ajudan dan juga security Verdi Sambo, kemudian ini merupakan sesi terakhir atau sesi ketiga, dan 6 saksi sekaligus memberikan keterangannya di hadapan Jaksa Penuntut Umum, termasuk kakak kandung dari Verdi Sambo yakni Leonard Sambo, kemudian juga asisten rumah tangga yang bertugas di rumah dinas Duren 3 dan juga di rumah Bangka untuk mengetahui sebenarnya aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apakah Verdi Sambo ini rutinitasnya kerap dilakukan di rumah Saguling atau justru di rumah Duren 3 atau di rumah Bangka? Karena tadi ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh saksi mengenai kronologi dari peristiwa tersebut yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Demikian, Agita. Baik, kita akan terus menantikan bagaimana jalannya persidangan. Terima kasih Ardi Suratman, informasi langsung dari PN Jakarta Selatan.